Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Rara Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar dan bercerita tentang cerita rakyat. Sebelum Ibu menceritakan salah satu cerita rakyat, apakah Rara Ibu tahu apa itu cerita rakyat? Nah, cerita rakyat adalah kisah yang diangkat dari budaya di sekitar masyarakat tinggal. Ini adalah salah satu alasan mengapa cerita rakyat sudah dan terus berkembang di tengah kehidupan masyarakat sejak dahulu. Nah, cerita rakyat adalah sebuah cerita yang di dalamnya berisi kisah yang berasal dari masa lalu. Sama seperti namanya, cerita rakyat dibuat oleh rakyat setempat. Umumnya, cerita rakyat akan mengisahkan mengenai tempat sekitar atau kejadian yang terjadi di sekitar masyarakat tinggal. Cerita rakyat adalah kisah yang melegenda seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya Ibu akan menceritakan salah satu cerita rakyat atau kisah legenda yang berjudul Anggun dan Tongga dari Sumatera Barat. Legenda Hikayat Raja Arif Imam Bayi Hidayah Said. Pada zaman dahulu kala, di Padang ada sebuah pelabuhan yang terkenal. Namanya Pelabuhan Perdagangan Pariaman. Pelabuhan perdagangan ini begitu ramai. Banyak kapal barang yang berlabuh. Ada yang datang dari Banten dan Aceh, bahkan dari Portugis dan Cina. Sebutlah seorang pemuda bernama Anggun dan Tongga. Ibunya meninggal sewaktu melahirkan, dan ayahnya Tuanku Rajo Mudo pergi bertapa ke Gunung Ledang. Anggun dipelihara dan dijaga oleh Ibu Sutosari, adik ibunya sendiri. Anggun lebih suka tinggal di kampung daripada merantau seperti teman-temannya. Lagi pula, jika ia hendak merantau pasti tidak diizinkan oleh Ibu Sutosuri. Untuk menambah wawasan, Anggun sering belajar dan bertanya tentang negeri-negeri lain. Mande Sutosuri sangat khawatir jika Anggun pergi merantau. Cerita Hikayat Anggun dan Tongga menyatakan bahwa ketiga saudara Mande Sutosuri tidak pernah pulang setelah pergi merantau. Ia takut Anggun pun tidak pulang kembali jika pergi merantau. Oleh karena itu, agar tetap tinggal di kampung, Anggun dipertunangkan dengan Gandoria. Gandoria adalah putri dari Nakodo Rajo di Tiku. Suatu hari, Anggun dan Tongga dihina oleh seorang pendatang. Sebagai orang yang pengecut karena tidak berani merantau untuk mencari mamanya. Beberapa malam, Anggun tidak dapat tidur mengingat pelecehan itu. Ia khawatir kalau ketiga mamanya menjadi budak. Apalagi salah seorang mamanya itu adalah ayah Gandoria. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari ketiga mamanya. Dengan berat hati, Mande Sutosuri dan Gandoria merelakan kepergian Anggun. Gandoria berpesan agar nanti setibanya di tanah rantau, Anggun mengirimkan cenderamata untuknya. Setelah memilih hari yang baik menurut ilmu pelayaran, Anggun berangkat dengan kapal layar yang bernama Dandang Panjang. Kapal itu milik Malin Cikmas, nahkoda yang sudah berpengalaman. Kapal itu memiliki meriam dan senapan untuk menangkal serangan bajak laut. Setelah lama berlayar dan mengunjungi berbagai pelabuhan, masih belum ada kabar berita keberadaan ketiga mamanya. Pada suatu hari, dari jauh Anggun melihat sebuah pulau. Akan tetapi Malin Cikmas membelokkan kapal dari pulau itu. Anggun diberitahu bahwa nama pulau itu adalah Binong Sati. Pulau itu adalah markas para perampok. Walau demikian, Anggun tetap ingin pergi ke sana untuk mencari mamanya. Cerita setengah pelayaran ke arah pulau itu, muncullah sebuah kapal layar berwarna hitam. Kapal itu adalah kapal Palimo Bajau, pemimpin bajak laut yang ditakuti. Awal kapal menjadi gempar,
Anggun adalah seorang yang pemberani. Dengan gagah berani diperintahkannya agar kapal tetap mengarah pada kapal perompak itu. Ketika jarak kedua kapal telah semakin dekat, kapal Palimo Bajau memutar haluan ke kiri untuk mengelakkan tabrakan. Setelah itu, Anggun dan Tongga menantang Palima Bajau untuk bertarung. Palimo Bajau adalah orang yang sombong. Dia melompat ke kapal Dandang Panjang sendirian. Pertarungan satu lawan satu pun terjadi. Setelah bertarung lama, akhirnya Anggun berhasil mengalahkan Palimo Bajau. Dengan demikian, anak buah bajak laut itu menyerah kepada Anggun. Kapal bajak laut itu juga menjadi milik Anggun. Kapal Dandang Panjang dan kapal Palimo Bajau bersamaan memasuki pelabuhan Pulau Binuang Sati. Di pulau itu, banyak terdapat tawanan para perompak. Di sana Anggun disambut gembira karena telah berhasil mengalahkan perompak. Anggun bertanya dalam hati, apakah mamaku ada di antara mereka? Kemudian Anggun menanyakan asal-usul para tawanan. Akhirnya, Anggun menemukan salah seorang mamanya yang bernama Nakodo Rajo. Nakodo Rajo kemudian dijadikan penghulu di pulau itu. Anggun kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari mamanya yang lain. Malin Cikmas diperintah kembali ke Pariaman untuk mengabari Gandoria. Akan tetapi, Malin Cikmas ternyata berkhianat. Ia mengabari Gandoria bahwa Anggun telah tewas dibunuh perompak. Anggun terus berlayar mengarungi lautan. Pada suatu hari, kapal Anggun terkena badai sehingga terdampar di Pulau Ranggas Jati. Di pulau itu tinggal seorang alin. Karena jenggotnya yang sangat panjang, ia dijuluki Tuanku Panjang Janggut. Ia tinggal bersama anak gadisnya yang bernama Putih Santan Mani. Nama yang sesuai dengan wajahnya yang cantik dan manis. Setelah saling menceritakan asal-usul, ternyata tuanku itu adalah seorang mama Anggun. Anggun tinggal di pulau itu untuk mengganti tiang kapal yang patah dan memperbaiki badan kapal yang rusak terkena badai. Suatu hari, Tuanku Panjang Janggut meminta Anggun untuk menjadi menantunya. Anggun tidak segera menjawab permintaan itu. Dia teringat pada Gandoria. Dia juga harus mencari mamanya yang lain. Setelah tiang kapal dan badan kapal yang rusak selesai diperbaiki, Anggun kembali berlayar. Mamanya yang satu lagi diketahui tinggal di tanah Koto Tanau. Setibanya di Koto Tanau, Anggun segera menemui mamanya. Dari ketiga mamanya, Mangkudang Satilah yang paling berhasil. Di sana, Mangkudang Sati menjadi raja yang adil dan bijaksana dalam memerintah. Anggun dan Tongga dikatakan bahwa Mangkudang Sati mempunyai seorang anak gadis bernama Andam Dewi. Wajahnya sangat cantik. Mangkudang Sati pun meminta Anggun bersedia menikah dengan Andam Dewi. Setelah dipertimbangkan masa-masa, akhirnya Anggun bersedia menikah dengan Andam Dewi. Meskipun sungguh hidup senang dan bahagia bersama putri Andam Dewi, Anggun merasa tugasnya belum selesai. Hatinya tidak akan tentram bila belum mengetahui secara pasti keadaan mama-mamanya dan juga Gandoria. Oleh karena itu, Anggun memutuskan kembali ke Pariaman. Sebelum pergi, Anggun menitipkan seorang kate untuk Gandoria kepada seorang pedagang yang berangkat terlebih dahulu. Orang kate itu pandai melucu, namanya si Burung Nuri. Anggun mengirimkan orang kate itu sesuai dengan permintaan Gandoria ketika Anggun dahulu akan pergi. Anggun kemudian pergi untuk pulang kampung. Dalam perjalanan, Anggun singgah di Pulau Binuang. Ia menjemput mamanya, Nakodo Rajo, untuk bersama-sama pulang ke kampung halaman. Tak lama kemudian, mereka tiba di Pariaman. Anggun sangat khawatir bila nanti bertemu Gandoria. Bagaimana perasaan Gandoria tidak berada di rumah? Tidak seorang pun yang tahu kemana perginya. Anggun kemudian sadar bahwa hati Gandoria terluka. Pastilah si Burung Nuri telah bercerita tentang pernikahannya dengan Andam Dewi.
Setelah 7 hari mencari keterangan, barulah Anggun menemukan Gandoria. Gandoria sedang berbaring di atas batu di sebuah bukit yang tandus. Tak satu kata pun yang terucapkan. Mereka menangis karena haru. Kemudian Anggun mengajak Gandoria pulang. Akan tetapi, Gandoria meminta agar dicarikan air minum. Setelah mengambil air minum, Anggun terkejut karena Gandoria telah hilang. Anggun segera mencari Gandoria. Anggun mendapat keterangan bahwa Gandoria ternyata dibawa oleh Kati Alamsyuddin. Anggun mendatangi rumah Kati Alamsyuddin. Dihampirinya Gandoria. Melihat kedatangan Anggun, Kati Alamsyuddin segera menghadang. Oleh karena itu, terjadilah perdebatan di antara mereka. Anggun dan Tongga sadar bahwa tidak baik berkelahi di rumah orang. Dia kemudian menantang Kati Alamsyuddin berkelahi di padang Siantah. Pertarungan pun tak dapat dikelakkan lagi. Keduanya sama-sama kebal. Tak setetes darah pun keluar meskipun masing-masing terkena pisau. Akhirnya, mereka berdua kehabisan tenaga. Dengan napas terengah-engah, Anggun menanyakan siapa guru Kati Alamsyuddin. Kati Alamsyuddin menerangkan bahwa gurunya adalah Tuanku Haji Mudo, yang tak lain adalah ayah Anggun. Mereka berdua kemudian saling berpelukan dan saling meminta maaf. Setelah itu, Kati Alamsyuddin merelakan Gandoria menikah dengan Anggun. Santan Manih yang tinggal di Pulau Rengas Jati sedih ketika mendengar kabar bahwa Anggun menikah dengan Andam Dewi. Meskipun demikian, ia dapat menerimanya dengan tabah. Akan tetapi, ketika ia mendengar bahwa Andam Dewi meninggal saat melahirkan, tergerak hatinya untuk menemui Anggun. Dia pun kemudian datang ke Pariaman. Setibanya di Pariaman, Santan Manih bertemu dengan Alamsyuddin, pemuda yang tampan. Mereka akhirnya saling jatuh cinta. Hari pernikahan Alamsyuddin dan Santan Manih dilangsungkan bersamaan dengan hari pernikahan Anggun dan Gandoria. Namun, sebelum menikah, Anggun ingin bertemu dengan ayah yang belum pernah ditemuinya sejak lahir. Gandoria dan Bujang Salamat ikut menemani Anggun pergi ke Gunung Ledang. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sampailah mereka di batu di puncak bukit yang tandus. Tempat itu dahulu adalah tempat Anggun menemui Gandoria. Ayah Anggun, Tuanku Rajo Mudo, adalah seorang tua beruban dan berjenggot panjang. Ia memakai pakaian serba putih. Permintaanku dikabulkan. Sebelum mati, aku harus bertemu kalian, katanya dengan suara parau dan lirih. Oleh karena itu, Anggun dan Tongga dan Gandoria pun segera berlutut dalam pelukan orang tua itu. Kemudian, Anggun menceritakan pengalaman hidupnya dan rencananya menikah dengan Gandoria. Ketahuilah Anggun, pada waktu kau dilahirkan, ibumu meninggal. Kau diasuh oleh adik ibumu yang belum menikah, yaitu Sutosuri. Akan tetapi, banyak wanita yang menyusuimu. Salah seorang diantaranya adalah Amai Amanah, ibu Gandoria. Artinya, kalian berdua bersaudara sesusuan, dan menurut agama kita kalian tidak boleh menikah. Anggun dan Gandoria sangat terkejut mendengar berita itu. Kemudian, mereka berpelukan erat. Mereka bertiga saling berpelukan. Pada saat itu, seberkas sinar keluar dari langit tepat mengenai ketiga orang itu. Bujang Salamat sangat terkejut sehingga tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, dia tidak melihat Anggun, Gandoria maupun Tuanku Rajo Mudo. Kiranya mereka telah kembali ke alam baka. Demikian Jombang membagikan kisah legenda Anggun dan Tongga dari Sumatera Barat. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita rakyat Sumatera Barat ini adalah supaya kita selalu menjaga hubungan kekerabatan dengan saudara. Amanat cerita rakyat Sumatera Barat ini adalah untuk persaudaraan lebih utama daripada harta. Semoga anak ibu dapat mengambil pelajarannya dari cerita rakyat yang telah kita cerita bersama-sama ini ya.
Nah, sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.